warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Sofiati Rahayu. saya Lutfiatus Sadia, Saya Novia Anggraini. Saya Ajis. Dan saya Gelajis. Kami di sini akan membuat video simulasi mengajar dalam kelas. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana, baik? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ayo, KM dipersiapkan. Oke, makasih Ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Langsung kita absen berdoa. dulu ya. Oke, Ajis, Alhamdulillah hadir Bu. Gil Ajis, Hadir Bu, hadir. Novia Anggraini, Hadir, Bu. Sopi Sri Rahayu. Hadir Ibu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Ada yang tahu letak ruang guru, musola, dan kantin di sekolah kita? Wah, Ibu. Ada yang tahu di mana letak ruang guru, musola, dan kantin di sekolah kita, di lingkungan kita? Di sana, Bu. Di Oh, sana. tahu, Bu. Di sana. Oke. Musola. Mana? Tahu Bu, tahu. Tahu, oke. Nah, ruang-ruangan tersebut biasanya dikenal sebagai denah atau peta. Di pertemuan kali ini, saya harap teman-teman bisa membuat denah sekolah dengan jelas dan tepat tentunya. Dan juga saya harap teman-teman dapat menjelaskan denah yang teman-teman gambar dengan jelas sesuai dengan bahasa yang teman-teman bisa dipahami. Oke teman-teman, ada yang tahu gak di sini apa nama denah itu? Enggak, Pak. Tahu gak? Jadi ya, denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu Tempat. Oh, Jadi sekali lagi ya, denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, biar lebih paham lagi kalian ya. Seperti apa sih gambar denah itu? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Terus tahu gak kalian apa manfaat dari denah ini? Tahu gak? untuk Menggunakan pintasan agar tahu ke suatu tempat. Nah, boleh. Jadi, manfaat denah ini untuk membantu seseorang dalam menemukan lokasi yang akan dituju ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di dalam denah selain terdapat gambar lokasi, juga terdapat arah mata angin. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ya, arah mata anginnya terbagi menjadi berapa ya? Ada yang tahu gak? 6. Salah. 8. Ada 8 ya. 8. Yang pertama utara, terus timur laut, terus timur,
tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Oke, selanjutnya ya, yaitu jenis-jenis denah. Yang pertama ada denah sederhana. Seperti apa sih denah sederhana itu? Contohnya ada yang tahu? Tidak, Pak. Belum, Nah, seperti Pak. ini ya. Tahu. Seperti lingkungan sekolah ya. Denah sederhana. Selanjutnya ada denah desain kompleks. Ada yang tahu gak seperti apa? Contohnya. Belum. Yang seperti di awal. Nah, boleh ya. Jadi denah desain kompleks itu contohnya seperti ya denah perumahan. Tuh kayak gini nih. Denah perumahan. Ada denah perusahaan. Itu contoh denah desain kompleks. Selanjutnya unsur-unsur denah. Ada yang tahu gak berapa semuanya unsur-unsur denah? Kurang tahu, Pak. Tahu. Oke, kalau 5 belum mungkin tahu, ada 5. salah. 3. Semuanya salah. Jadi yang benar ada 4 ya. Jadi unsur denah ini terdiri dari 4. Yang pertama judul. Nah, harus diawali dengan judul. Untuk apa? Ada yang tahu? Karena menunjukkan tempat. Nah, Untuk mempermudah pengguna ya. pengguna. Untuk mempermudah pengguna. Hanya gambar umum lokasi. Yaitu adanya gambar umum lokasi ya. Harus digambarkan secara detail ya lokasi bangunannya. Supaya apa tuh? Supaya mudah dimengerti. Tuh kayak gini nih contohnya. Oke, selanjutnya. Nomor 3, adanya tanda arah utara. Nah, dalam denah ini ya, arah utara ini sangat penting ya. Nah, kayak gini nih. Nah, simbol arah utara ini dalam denah ini sangat penting ya. Oke, selanjutnya nomor 4 ya, nomor terakhir. Petunjuk berupa nama. Misalkan di sini nih melewati jalan raya Masjid Baitul Ilmi atau jalan raya lainnya misalkan ya. Jadi ada tanda arah petunjuk berupa nama ya. Jadi denah ini tidak hanya berisi gambar tetapi juga berisi nama lokasi atau elemen dalam bangunan. Nah, ini untuk mempermudah pengguna mengenali lokasi atau ruang. Oke, selanjutnya ya, langkah-langkah untuk membaca denah. Ada yang tahu gak langkah-langkahnya apa aja? Tidak. Oke, kalau gak tahu Bapak jelaskan ya. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu judul denah tersebut yang biasanya di bagian tengah atas. Mana ya contohnya? Nah, seperti ini ya. Nah, terus yang kedua, perhatikan ya. Perhatikan pernyataan atau legenda yang menjelaskan simbol pada denah. Nah, perhatikan ya ini. Oke, selanjutnya ajukan segala hal yang ingin kita ketahui dari denah tersebut. Selanjutnya, baca juga seluruh konten denah untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan. Oke anak-anak, sekarang waktunya ice breaking. Let's go. Hai Bu. Semangat. So,
Semangat. Nah, Semangat. iya. Oke, itulah tadi S Breaking, semangat kita, tetap semangat ya anak-anak. Yeay. Oke, kita lanjut materinya tentang peta. Apakah kalian pernah mendengar apa itu peta? Hah? Tahu. Dora. Itu di mana? Katakan peta. Katakan peta. Dora, oh ya, di film Dora the Explorer, Ya. itu ada nama peta. Jadi peta itu gambar menunjukkan letak suatu gambar untuk mengetahui sebuah tempat. Ada juga pengertian peta itu gambar bentuk bumi datar, bumi yang datar. Ukurannya, peta itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan aslinya, itu peta. Terus apa aja sih bagian-bagian yang ada di dalam peta, di gambar peta tersebut? Itu bagian-bagiannya ada 5 ya. Ingat itu ada berapa? Ada 5. Oke, pertanyaan 1 dulu apa? 1 itu judul apa? Judul. Nah, judul ini biasanya terdapat di bagian atas gambar. Tuh, lihat. Di dalam gambar adanya judulnya itu Peta Indonesia 34 Provinsi. Itu bagian yang pertama, yaitu judul. Paham? Paham. Terus bagian yang kedua apa? Yang kedua adalah simbol peta. Simbol peta. Simbol peta ini berisi simbol-simbol kenampakan alam dan juga buatan. Biasanya ada simbol gunung, ada simbol laut, ada juga simbol ibu kota provinsi, itu Selatan. Ada simbol apa lagi? Sungai, danau, dan lain-lain. Oke, jadi tadi yang kedua adalah simbol peta. Sekarang yang nomor 3, perhatikan ya. 3, indeks. Indeks, apa itu indeks? Seperti apa? Indeks adalah berisi letak halaman suatu informasi pada peta. Nah, di sini ada indeks tuh. BT yang paling bawah, garis-garis yang paling bawah, garis yang tepi, garis musisi. Nah, indeks itu yang garis-garis seperti itu. Terus yang keempat ada skala. Skala ini artinya perbandingan jarak peta dengan jarak aslinya, jarak yang sebenarnya. Kalau ini skalanya 1:10.000 mungkin ya. Tuh, jarak sebenarnya nggak mungkin. Oh, Pulau Jawa sekecil ini dalam peta. Itu ada yang namanya skala. Oh, Pulau Kalimantan sekecil itu sih. Nggak mungkin ya. Itu skala, digambarkannya seperti itu. Dan yang kelima, legenda. Apa?
legenda. Legenda. Legenda itu artinya adalah keterangan cerita yang ada di dalam peta atau atlas untuk memudahkan atau memperoleh informasi cerita. Nah, di sini ada ceritanya enggak? Contoh di sini ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia itu biasanya. Legenda, cerita mitos dan ceritanya. Kalau yang di sini ya tidak ada. Oke, itu bagian-bagian dalam peta. Jadi bagian dalam peta itu ada 5 ya. Satu, judul. Yang kedua, simbol peta. Yang ketiga, indeks. 4, skala. Dan yang kelima, Legenda. Legenda. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan, di sini Ibu akan menanyakan dulu beberapa materi yang tadi telah Ibu sampaikan ya. Nah, jadi apa itu denah? Ada yang tahu? Lupa, Bu. Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Iya, pinter, Aji. Nah, ada yang tahu unsur denah itu ada berapa? Ada 4. 4. Benar, iya, Lutfi, Aziz, Peter. Nah, sekarang pengertian dari peta. Ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambaran muka bumi pada skala datar. Iya, pintar nantinya. Bagian-bagian dari peta itu ada berapa ya? Ada berapa bagian? 6. Ada 5. 5. Ada 5. Iya, baik. Dapat Ibu simpulkan bahwa denah itu merupakan gambaran yang menunjukkan suatu daerah atau lokasi atau tempat. Nah, untuk unsur denah itu ada 4, sedangkan peta merupakan gambaran kenampakan bumi dalam bidang datar yang menggunakan skala. Nah, bagian-bagian dari peta itu ada 5. Yang pertama judul, yang kedua simbol, yang ketiga indeks, yang keempat ada yang keempat skala. Yang keempat skala. Yang keempat ada skala dan yang kelima ada legenda. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas atau PR di rumah untuk kalian menggambar suatu denah ya, denah sekolah, tapi dengan menggunakan yang gampang aja ya, yang simpel denahnya ya. Kalian menggambar denah dengan teknik yang simpel, tidak usah diwarnai, tidak apa-apa ya, menggunakan pensil. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan memeriksanya. Mungkin hanya sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Baik, untuk KM, silahkan untuk menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Oke, makasih Bu. Oke, sebelum pulang ya, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.